Oh iya teman-teman, kalian tahu konseling? Apa sih konseling itu? Menurut Kak Raju, seorang psikolog humanistik yang bekerja di aplikasi, berpendapat bahwa konseling adalah hubungan interaktif di mana seorang konselor menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan seorang klien. Kalau menurut pribadi saya, konseling adalah proses di mana konselor dengan konseling bertemu karena adanya suatu permasalahan dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah si konseling tersebut. Menurut artikel atau jurnal yang saya baca, konseling sendiri ini adalah suatu proses pemberian bantuan dari seseorang yang ahli yang biasa disebut dengan konselor kepada seseorang yang membutuhkan bantuan atau yang biasa kita sebut dengan konseling. Nah, konseling ini nanti pada proses konseling atau klien ini nanti akan datang menemui konselor untuk berkonsultasi mengenai permasalahan yang mungkin dia alami. Pada proses konseling ini tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah, namun di dalamnya ini terdapat suatu proses diskusi atau proses seperti komunikasi yang dimana nantinya diharapkan dari hasil diskusi atau hasil komunikasi ini nanti akan mencetuskan atau akan menghasilkan suatu keputusan atau suatu jalan keluar dari permasalahan yang dialami oleh si konseling ini sendiri. Nah, dalam konseling ini tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah, namun si konselor ini juga bertugas untuk berusaha mencari atau menggali minat atau potensi atau bakat yang mungkin belum diketahui atau belum disadari oleh si konseling atau si klien ini. Nah, ketika si konseling atau klien ini sudah menyadari adanya potensi, minat ataupun bakat yang mungkin ada di dalam dirinya ini, si konselor ini membimbing si konseling ini atau si klien ini untuk bertumbuh atau berkembang sesuai dengan minat, bakat atau potensi yang konseling atau klien miliki. Nah, cukup segitu saja, Mbak. Baik teman-teman, nanti kan kita sudah mempelajari tentang akses konseling. Di konseling juga kan mempunyai landasan. Apa sih yang kalian ketahui mengenai landasan tersebut? Izin menjawab. Menurut saya ada landasan sosial budaya dan landasan historis. Yang pertama, landasan sosial budaya adalah landasan yang memberikan konseling tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Yang kedua ada landasan historis, yaitu landasan yang meliputi perkembangan teori praktik dan filosofi, membantu memahami perkembangan bimbingan konseling profesi yang terus berkembang. Izin menambahi, ada landasan psikologis dan landasan filosofis. Landasan psikologis ini melibatkan konsep dan prinsip dari teori psikologis untuk memecahkan masalah, di mana pada landasan ini memberikan pemahaman tentang perilaku individu. Dan pada landasan filosofis meliputi pandangan tentang bagaimana individu berkembang dan memahami sekitar. Pada landasan filosofis terdiri dari 3 macam. Yang pertama, humanisme, yaitu memandang makhluk hidup memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Pada landasan eksistensialisme, memandang makhluk hidup memiliki kemampuan dalam kebebasan, namun memiliki tanggung jawab dengan kebebasan yang dipilih. Pada landasan yang terakhir di filosofis, yaitu kemanusiaan, itu memandang makhluk hidup memiliki kemampuan yang unik karena dapat berkembang. Mau menambahi yang pertama yaitu landasan iptek. Landasan iptek itu sangat memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang pendidikan dan bimbingan konseling. Landasan iptek itu digunakan supaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan juga kualitas layanan pendidikan. Yang terakhir yaitu landasan juridis formal. Landasan juridis formal itu landasan yang memberikan dasar hukum untuk konseling. Landasan juridis formal itu memberikan legitimasi atau pengakuan untuk orang-orang, pengakuan konseling untuk orang-orang. Dan juga landasan juridis formal itu memberikan rambu-rambu dalam pelaksanaan konseling. Baik, itu saja.
diskusi tadi kita kan sudah mendapatkan ilmu ini, yaitu pengertian dan apa sih itu konseling. Nah, selanjutnya di dalam konseling itu kan ada beberapa asas. Nah, coba dong jelaskan dan sebutkan beberapa asas yang mungkin kalian ketahui. Izin jawab ya. Menurut saya itu yang saya ketahui itu ada 3. Yang pertama asas keahlian, asas keterpaduan, dan asas tali tangan. Asas keahlian itu sendiri sering harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian, kualifikasi, dan bakat atau pengetahuan yang diperlukan untuk bimbingan konseling. Konselor harus terus belajar dan mengembangkan bakat, minat, dan keahlian supaya lebih baik untuk melayani klien atau konseling itu. Yang kedua, asas keterpaduan. Asas keterpaduan dari konseling atau konselor itu harus terintegrasi terhadap layanan lain yang diberikan oleh konseling. Yang selanjutnya, asas tali tangan. Asas tali tangan itu apabila ada sebuah masalah yang dihadapi oleh klien atau konseling, dan sedangkan konselor itu tidak bisa atau belum sempurna menyelesaikan masalah, itu konselor itu berhak untuk merujukan konseling terhadap profesional lain yang lebih berpengalaman yang mungkin bisa membantu masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Tapi menurut aku pribadi ya, dari asas-asas yang sudah disebutkan itu terdapat 3 asas yang saling berhubungan: asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Di mana asas kerahasiaan itu sendiri, si konselor menjaga kerahasiaan informasi dari si konseling itu. Dan di asas kerahasiaan itu, si konseling merasa percaya karena si konselor merahasiakan yang dialami si konseling. Dari timbulnya kerahasiaan itu akan terjadi asas kesukarelaan dan keterbukaan, di mana asas kesukarelaan itu si konseling dengan sukarela membawa si konselor membawa konselor ke dalam masalahnya. Dan pada asas keterbukaan itu, si konselor juga terbuka dengan apa yang dialami si konseling. Begitu juga dengan konseling terbuka atas masalahnya yang dialami. Izin menambahi dari yang saya ketahui, itu ada 3 asas: asas kegiatan, kemandirian, sama kekinian. Nah, asas kegiatan ini mendorong konseling untuk dapat aktif dalam kegiatan bimbingan konseling ini. Nah, di sini peran konselor itu memotivasi atau mendorong menuju gitu loh, agar si konseling ini nggak melewatkan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan bimbingan konseling. Terus yang kedua itu atas kemandirian. Nah, di sini konseling diharuskan dapat membuat keputusan mengenai masalah sendiri. Nah, peran konselor di sini itu membantu agar konseling ini membuat keputusan yang baik, yang sistematis, sama efektif. Terus asas kekinian. Nah, asas kekinian ini mengharuskan si konselor untuk fokus pada masalah konseling yang terjadi pada masa sekarang, bukan masa lampau ataupun masa depan. Nah, konselor juga tidak boleh menunda-nunda memberi bantuan kepada konseling. Harus mengutamakan konseling dulu. Harus mengutamakan si konseling dulu. Tentang dimensi, apa yang kalian ketahui tentang dimensi konseling? Coba. Yang pertama ada dimensi keagamaan, yaitu dimensi yang dapat menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada dimensi keindividuan, yaitu dimensi yang berkaitan dengan karakteristik dan keunikan setiap individu yang berisi tentang minat, bakat, kecakapan. Izin menambahi, ada dimensi kesosialan dan kesusilaan. Pada dimensi kesosialan, yaitu kemampuan untuk berinteraksi, beradaptasi, bekerja sama dengan orang lain. Dimensi kesosialan ini sangat penting karena menentukan bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya.
dan dimensi kesusilaan, yaitu yang berkaitan dengan norma-norma, etika, moral, sehingga mewujudkan kerukunan. Pada dimensi ini kita seperti berperilaku jujur, sopan santun, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kita melakukan konseling bukan semata-mata sebagai hiburan saja, melainkan ada fungsi di dalamnya. Apa sih yang kalian ketahui tentang fungsi konseling? Jadi menjawab, kalau menurut saya ada dua fungsi. Yang pertama ada fungsi penyesuaian dan yang kedua ada fungsi perbaikan. Yang pertama fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian membantu agar dapat menyesuaikan diri dan lingkungan. Yang kedua ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan ini membantu agar dapat memperbaiki kekeliruan dan berpikir. Izin menambah, yang pertama adalah fungsi pemahaman, yaitu fungsi yang membantu konseling dalam mengembangkan kesadaran diri dan lingkungannya, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan standar agama. Yang kedua ada fungsi penyembuhan, yaitu yang berkaitan dengan upaya pemberian bantuan kepada konseling, baik menyangkut aspek pribadi, aspek sosial, dan aspek belajar atau karir. Oke, tadi kan baru disebutkan banyak. Oke, berarti saya izin menambahi. Yang pertama itu ada fungsi konseling sebagai preventif atau fungsi preventif konseling, di mana fungsi preventif ini konseling ini berfungsi untuk mencegah. Artinya di mana konselor ini berupaya untuk mengantisipasi hal-hal atau permasalahan yang mungkin saja akan menimpa si konseling atau si klien ini tadi. Dan juga konselor ini berupaya untuk mencegah supaya si konseling tadi tidak mengalami atau tidak memiliki suatu permasalahan. Seperti konselor ini dapat mengimplementasikan seperti dengan cara memberikan bimbingan atau penyuluhan, yaitu tentang sifat atau sikap apa yang harus dihindari oleh seorang konseling atau seorang klien supaya dirinya ini tidak terkena masalah. Meminimalisir lah istilahnya, meminimalisir supaya dia tidak terkena masalah. Nah, yang kedua ini ada fungsi pengembangan, di mana seorang konselor ini atau dalam konseling memiliki fungsi, yaitu fungsi pengembangan, di mana fungsi pengembangan ini mengharuskan atau mewajibkan seorang konselor untuk membantu si konseli atau si klien ini untuk mengembangkan potensi-potensi atau minat atau bakat yang mungkin dimiliki oleh seorang konseli supaya dia bisa menjadi pribadi yang unggul, memiliki nilai value atau memiliki memiliki nilai plus lah untuk kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu saja yang saya lakukan. Di dalam konseling ada konselor dan klien. Nah, bagaimana peran konselor membangun hubungan yang baik dengan klien? Izin menjawab, peran konselor dalam membangun hubungan konseling yang baik dengan klien adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, terpercaya, dan mendukung para klien merasa nyaman untuk berbagi pengalaman, emosi, dan masalah pribadi mereka. Izin menambahi diri saya, peran konselor dalam membangun hubungan yang baik dengan klien adalah membangun kepercayaan, menunjukkan empati, dan menerima klien apa adanya. Demikian juga meminta untuk konselor dapat memahami klien dengan lebih baik, memberikan dukungan yang tepat, dan menyesuaikan pendekatan. Terus, di mana dengan konseling yang baik, klien dapat merasakan dukungan secara emosional dan motivasi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Tapi menurut artikel yang saya baca yang berjudul cara gimana konselor ini membangun hubungan baik kepada konseling yang ditulis oleh Ahmad Zauri, di mana ini konselor ini memiliki beberapa peranan. Yang pertama itu adalah menunjukkan rasa empati, ya, di mana si konselor ini harus mampu untuk memahami situasi dan kondisi yang dialami oleh si konseling. Namun konselor ini tidak boleh baper gitu ya, terbawa perasaan. Nah, yang kedua itu ada mendengarkan secara aktif. Nah, jika si konseling ini berbicara atau sedang bercerita masalah hidupnya, si konselor ini menunjukkan sikap mendengarkan atau sikap menghargai dengan
cara mendengarkan dengan baik, lalu tidak main HP atau tidak diajak donasi ya. Setelah itu adalah memberikan dukungan. Nah, setelah si konseling ini bercerita panjang lebar dari A sampai Z, nah nanti si konselor ini nanti berupaya untuk memberikan dukungan atau penguatan supaya si konseling ini tidak putus asa dalam hidupnya, supaya konseling ini bisa untuk berpikir jernih untuk mencarikan sebuah solusi yang terbaik untuk pemecahan masalahnya. Nah, yang ketiga ini selanjutnya ini menciptakan lingkungan yang aman untuk berbicara. Nah, tujuannya adalah diharapkan jika lingkungan atau suasana dalam komunikasi ini nyaman, diharapkan nanti si konseling ini mau terbuka terhadap masalahnya dan mau bercerita tentang sejujur-sejujurnya terkait permasalahan yang dialami sendiri. Dengan harapan nantinya si konselor ini mampu atau bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan pelayanan yang sesuai dengan keadaan si konseling ini tadi. Nah, untuk fungsi atau peran selanjutnya yaitu adalah konselor ini membantu menjelajahi dan memahami apa yang dirasakan oleh si konseling ini tadi. Baik, saya mau menambahi dari penjelasan teman-teman, peran konselor untuk menjalin hubungan yang baik terhadap konseling yaitu mengembangkan rencana kerja. Jadi dalam kegiatan konseling itu pasti ada rencana kerja antara konselor dan konseling untuk keberlangsungan kegiatan konseling. Jadi konselor dan konseling itu harus mengembangkan rencana kerja supaya hubungan yang baik, supaya hubungan konselor dan konseling itu baik. Dan selanjutnya yaitu mengikuti rencana kerja. Dan tadi kan sudah mengembangkan, jadi ada rencana kerja antara konseling dan konselor. Ya, konselor dan konseling itu harus melaksanakan, mengikuti rencana kerja yang sudah dibangun dan yang sudah dibuat untuk menjalin hubungan antara tidak ada rasa, tidak ada masalah yang terjadi. Yang terakhir itu adalah menjaga kerahasiaan. Jadi konseling itu kan cerita kepada konselor mengenai masalah hidupnya, mengenai masalah-masalah yang dihadapi. Konselor itu sendiri harus menjaga kerahasiaan yang sudah diceritakan oleh konseling. Apabila tidak rahasia, apabila konselor itu mengumbar-umbar, maka hubungan itu tidak baik. Jadi peran konselor sangat penting untuk merahasiakan cerita yang atau masalah yang diceritakan oleh konseling. Baik, cukup saja. Sekian diskusi dari kami. Saya Siti Pratama dengan NIM 109. Saya Ibu Sofiani dengan NIM 100. Saya Muhammad Nasarudin Aceh dari NIM 102. Saya Menahulas NIM 104. Saya Laila Rizka NIM 77. Saya Tasya Amelia NIM 103. Sekian dari kami.